maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Siapa bilang cowok itu gak boleh nangis? Kalau gak ada yang nangis, perang gak berhenti-berhenti. Kamu semakin pintar ya, Fitri. Rel, dia tuh mami kamu. Kasian dong kalau gak ada yang merhatiin. Waktu dia sakit aja kamu gak nganterin dia kan ke dokter. Sekarang cuman diminta tolong dengerin curhatnya aja kamu gak mau. Udah David, nggak usah ngajak debat dulu. Aku buru-buru nih. Kamu tuh udah gila ya. Bu, Farel tuh sangat bangga dan sangat sayang sama ibu. Gak ada orang yang mau ninggalin dan membenci ibu kok. Saya udah putus asa, Fit. Saya kecewa. Saya tuh udah nggak ada perhatian lagi sama anak, suami. Semua pergi. Sekarang saya benar-benar putus asa. Angkat nggak ya? Kalau nggak diangkat, kasian. Tapi kalau diangkat, nyebelin juga. Aduh, dia bener-bener marah sama gue. Sampai kapan kamu bakal ngehukum aku kayak gini, Mos? Mami udah ketemu sama Monica. Emang dia cerita apa, Pi? Dia bilang, Mami bawa-bawa gadis kampung itu. Apa sih maksud Mami? Kenapa mesti gadis kampung itu Mami bawa-bawa ke dalam masalah keluarga kita? Enggak kok, Mami nggak punya maksud apa-apa, Pi. Cuma waktu Mami pergi, dia aja tuh buntutin Mami. Mami udah berusaha ngusir, tapi dia tuh nekat, Pi. Nggak berhasil jadinya Mami ngusir dia. Dengar, Papi nggak mau gadis itu kegeeran karena merasa deket sama Mami. Emangnya Mami udah berubah pikiran merestui hubungan mereka? Ya jelas aja enggak dong, Pi. Papi tuh nggak usah ngertiin apa-apa dong. Pokoknya Mami nggak berubah pikiran kok sama dia. Yang jelas Mami tuh tetap tidak merestuin hubungan dia sama Farel kok. Nih, cinta Farel sama Fitri itu memang luar biasa. Tapi sampai bingung. Apalagi yang mesti Papi lakukan untuk memisahkan mereka? Apa setiap orang tua yang tidak setuju dengan jodoh anaknya akan bersikap sama ya, Pi, kayak kita gini? Iyalah, Mi, siapa sih yang rela anak kesayangannya jatuh ke tangan orang yang tidak sepadan? Yang ini saya udah bisa angkat kredit, Pak. Oke,
Terima kasih ya Pak, nanti siang jam 12 saya ke sana. Selamat pagi Pak. Pagi, Al. Ceria banget. Itu apaan? Brosur perumahan, Mas. Aku beli rumah di perumahan ini. Ya, nyicil sih. Kalau tunai, tabungan aku belum cukup. Mau tunai atau kredit? Yang penting kamu udah punya rumah masa depan kan? Kamu hebat ya. Baru beberapa bulan nikah, udah punya rumah sendiri. Padahal kan, kamu bisa minta sama mertua kamu. Dia juga gak akan keberatan ngasih salah satu rumah punya dia. Aku malu kayak gitu, Mas. Aku lebih suka ngandelin diri sendiri. Kayla pasti seneng banget. Dia belum tahu kok. Kok bisa sih? Aku sengaja beli rumah ini diam-diam buat kejutan dia. Nanti kalau anak kita udah lahir, aku baru ajak mereka ke rumah baru ini. Kamu tuh romantis banget ya. Kayla beruntung banget bisa dapetin kamu. Masa sih, Mus? Biasa aja kali. Lagian rumah ini gak sebanding sama rumah orang tuanya. Mau sederhana atau mewah, yang penting kan perhatian kamu, Al. Kamu hebat deh. Tapi kamu janji ya, jangan bilang-bilang ke Kayla. Sip. Tumben siang. Iya. Nggak tahu nih, gue akhir-akhir ini kok jadi malas ke kantor ya. Ya padahal lo tahu sendiri kan, waktu gue awal-awal masuk ke kantor ini, giat banget gue kerja di sini. Disindir-sindir nggak nyadar juga. Komentar dikit kek. Yang punya PT Agung udah selesai. Cepetan dong beresin, kan gak enak ditagih terus. Ngomongin kerjaan mulu. Ya di kantor ngomongin soal kerjaan lah. Terus ngomongin soal apa kalau bukan soal kerjaan? Ya soal hubungan kita. Kamu tuh pagi-pagi udah ngaco. Ya, masuk. Permisi, Pak. Tolong tanda tangani ini, Pak. Fitri, apa benar kamu pernah diajak sama istri saya untuk menemui Monica? Iya, Pak, benar. Jadi kamu tahu semua permasalahan keluarga saya? Kamu dengar ya? Kamu jangan sok tahu dan sok ikut campur permasalahan keluarga saya. Paham? Paham, Pak. Dan satu lagi, kamu jangan coba-coba mendekati dan meluluhkan hati istri saya. Iya, Pak. Saya sudah selesai. Silakan keluar. Permisi, Pak. Hedi, gimana sih lo? Ditungguin semalam gak datang juga. Aduh, sorry. Gue gak dapet izin dari laki gue. Takut banget sih lo sama laki lo. Ya, abisnya gimana? Sekarang kan gue udah jadi istri orang. Iya, gue ngerti. Tapi lo gak mesti ngerem di rumah kan? Udah deh, Ki, kita jalan yuk. Ya sebenarnya sih gue juga ada bete setengah mampus. Tapi gimana dong? Ya Allah, anak lo belum lahir aja, lo udah terkurang kayak gini. Udah deh, sebelum anak lo lahir, ini kita jalan, ya? Mau ya? Ya, emangnya mau ketemu di mana? Di cafe biasa. Di situ kita nonton, terus belanja-belanja. Malamnya ke klub deh. Masa lo gak mau sih? Ya udah deh, gue kesana. Bye. Ma, aku keluar sebentar ya. Mau kemana sih, Kay? Kamu harus minta izin sama Aldo dong. Dia kan suamimu. Iya, ntar aku minta izin kok di jalan, pasti boleh. Mau kemana sih, Kayla? Orang lagi hamil. Tapi
kalau dilarang, kayak enak juga. Ma, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya, Kay. Rel, kopinya. Fit, aku mau ke klien. Terus kopinya nggak diminum. Iya. Aduh, panas. Ya udah nggak usah diminum. Kamu tuh baik banget sih, Rel. Saking gak mau ngecewain aku sampai kayak gitunya. Kamu ada rencana untuk ketemu mamiku lagi? Kan enak, Fit. Kalau kamu udah mulai deket sama mamiku, entar aku yakin papiku juga akan lulus sama kamu. Tapi kan aku belum diundang buat ketemuan lagi sama mami kamu. Ya jangan nunggu dong, Fit. Kamu harus ada inisiatif. Ya kamu ke kantor dia, kek. Bisa kan? Nggak mau, Rel. Ya, atau kita ketemu bertiga aja. Kita ketemu di kafe, kita makan. Aku, kamu, sama mami. Gimana? Nggak usah ya, Rel ya. Kamu gimana sih, Fit? Waktu itu aku larang kamu ketemu sama dia, kamu nekat diam-diam ketemu sama dia. Sekarang, aku nyuruh kamu ketemu sama dia, kamu yang nggak mau. Sebenarnya ada apa sih? Iya, aku cuma takut ganggu mami kamu aja. Kan dia lagi sibuk. Beneran cuman itu? Gak ada yang lain? Lis, bunganya wangi ya? Ya iyalah man, yang namanya bunga ya wangi dong. Kecuali bunga bangkai. Bunga bangke. Mulut lu bau bangke. Yang ini bunga apa sih? Kenapa sih lu kok centil gitu? Hah? Soalnya wanginya kayak parfum pacar gue. Emangnya pacar lu kuntilanak? Itu bunga buat kuburan tahu? Ah, Bener lu? ini bunga gua anterin dulu ya. Nah, lu tungguin aja toko di sini, oke? Ya. Ternyata nyiumin wangi bunga bisa menghilangkan stres. Lagi yang ini. Iya. Kalah. Aduh, hidung gue. Kantuk tawon. Aduh, sakit. Sakit. Gila lu belanja mie kalap gitu. Iya nih, gue happy banget. Udah lama habisnya nggak ke mall. Ini Sakau Mall deh. Habis makan kita ke klub ya. Aduh, gimana ya? Soalnya kayaknya kita udah kelamaan deh jalannya. Lo kok takut banget sih, Ke? Udah kayak Cinderella tau gak sih mesti pulang jam segini? Iya, kayak emang lo gak kangen sama suasana dugem? Gue sebenarnya kangen banget. Ya, tapi kalau Aldonya marah, gimana dong? Ya gak usah bilang lah, Ke. Kalau bilang jelas aja gak boleh. Gimana sih? Ya juga ya. Ya udah deh, tapi sekarang kita makan dulu ya. Anak gue udah marah-marah nih pengen makan. Mbak. Kayla kok belum pulang sih, Pak? Tapi kalau Aldonya sudah ngizinin, kita mau bilang apa, Ma? Kita nggak boleh ikut campur urusan anak kalau mereka sudah berumah tangga. Mama itu bukannya ikut campur. Mama justru khawatir sama Kayla. Dia kan lagi hamil. Gak boleh capek, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, kok pada cuek sih? Emangnya kenapa? Emangnya kenapa lagi? Nih, hidung Norman, kantuk tawon, sakit. Oh. Cuma doang. Norman, Mama sama Papa itu lagi cemas. Kayla pergi dari pagi, sampai jam segini belum pulang. Kayaknya cuma menantu aja dipikirin. Norman kan anak sendiri, gimana sih? Pilih kasih banget. Mama jahat, Papa jahat.
sakit. Pak, udah Pak, jangan nangis gitu Pak. Juga obatin yuk. Yuk Pak. Ayo deh, ya. Untung ya, Ma. Anaknya lebih dewasa daripada bapaknya. Memangnya, Pak, mukanya Norman itu bengkak? Ah, bengkak apanya? Papa nggak lihat apa-apa. Memang bengkak. Rea, bunganya udah berbunga lagi ya? Iya, cantik banget ya. Fit, makasih ya. Kamu udah memelihara bunga ini. Aku janji, Fit. Aku akan selalu jagain kamu. Dan ngerawat cinta kita seperti kamu ngerawat tanaman ini. Kamu romantis banget sih, Rel. Kapan kita ke bule kamu? Rel, aku kan udah pernah bilang alasannya ke kamu. Apa kamu nekat? Iya. Aku akan temuin dia dan ngebujuk supaya kamu mau aku nikahin. Dia pasti mendukung aku. Rel, kamu tuh belum kenal siapa bule aku. Dia galak loh. Ya wajar lah, Fit. Semua orang yang punya keponakan seperti kamu akan menjaganya dengan ekstra hati-hati. Jadi, kapan kita ke sana? Belum tahu, Rel. Ya, Lebaran sih aku pasti pulang. Terserah kamu mau ikut apa enggak. Bener ya? Farah sangat serius sama aku. Kalau aja kamu tahu, Rel, seluruh sisa hidupku, aku ingin menghabiskannya sama kamu. Fit, kamu mikirin apa? Emang tadi pamitannya kemana sih, Ma? Bilangnya sih pergi sebentar. Katanya mau izin sama kamu. Memangnya nggak telepon? Nggak sama sekali, mah. Kemana sih nih anak? Handphone nggak aktif terus lagi. Kenapa lo nggak telepon ke rumah maminya aja, Dok? Kali aja dia dari sono. Nggak enak, Mas. Kalau Kayla beneran ada di sana sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, nanti mereka malah panik lagi. Bukannya ikut panik. Pasti nyalahin kamu, Aldo. Masa suami nggak tahu kemana istri pergi? Gila gue tuh seneng banget. Rasanya tuh gue udah bertahun-tahun gak kesini. Oke. Liatin lo tuh. Gila di bunting kayak gini masih ada juga yang naksir sama gue. Gara-gara kemarin kamu datang telat dari makan siang, kamu dapat SP kayak gini. Jahat banget sih bos kamu itu. Memangnya dia nggak pernah ngelihat kebaikan kamu selama ini? Kamu ini kalau datang pagi kan kamu selalu tepat waktu, nggak pernah telat. Pulang selalu malam. Baru telat dikit kayak gini aja, kamu sudah dapat SP kayak gini. Terlaluan. Aduh. Mas, kamu jangan ngomel terus dong, Mas. Aku tuh lagi pusing. Lagi kambuh, vertigonya kelingan. Kamu ngomel terus, bukannya bantuin aku. Buat apa sih Mai kamu kerja keras kayak gini, Mai? Kalau yang cuma kamu dapat itu cuma sakit kayak gini doang. Aduh. Gimana nih? Mai, kenapa sih? Kok jadi gini? Maya, Mi. Vertigonya kamu lagi, Mi. Mungkin karena stres kali, Mi. Iya, stres karena kamu kan? Kok Mami malah nyalin saya sih, Mi? Dia stres kan karena kerjaan dia sendiri, Mi. Maksud Mami itu, karena kamu tuh nggak kerja kantoran. Kalau kamu tuh punya jabatan, punya gaji yang gede, si Maya ini kan nggak capek-capek kerja kantoran. Udah aja. Aduh, udah dong, udah. Kok malah berantem sih? Bukan anterin aku ke dokter. Mam, ayo, Mam, aku nggak kuat, Mam. Ayo. Assalamualaikum.
Ini Bibi ya? Bi, Kayla ada di situ, Bi? Oh, nggak ada. Kalau Mas Bram sama Mbak Maya ada? Ke dokter? Sakit apa, Bi? Oh iya, ya udah. Makasih ya, Bi. Assalamualaikum. Kayla jam segini kemana sih? Kok belum pulang? Jangan-jangan... Kayla, kamu dari mana aja sih? Jam 11 malam begini masih keluyuran. Kamu tahu, keluarga cemas mikirin kamu. Pergi nggak pamit, handphone nggak diaktifin. Maksud kamu apa? Kamu shopping jam segini? Kamu jangan marah ya, Al. Jangan bilang kamu dugem lagi. Iya. Iya, tapi aku nggak mabok kok, beneran. Itu apa? Nggak penting buat kamu. Fit, Farelnya ada? Lagi keluar. Tan, kamu kenapa sih kok lesu banget? Biasanya kan kamu ceria. Enggak, akhir-akhir ini aku jadi nggak semangat kantoran ya, Fit. Emangnya kenapa? Kamu stres ya sama pekerjaan? Semenjak aku musuhan sama Moza, aku jadi nggak semangat buat ngapain aja. Aku jadi ngerasa stupid banget di depan Moza. Apa aku sebaiknya cari kerja lain aja ya, pindah kantor? Tan, apa nanti kalau kamu di kantor baru, kamu juga musuhan sama seseorang, kamu akan pindah lagi? Apa nggak capek? Iya juga ya, Fit. Pinter juga ya kamu. Pengalaman Tan yang ngajarin aku bisa berpikir kayak gini. Rel, aku mau minta tanda tangan. Oh, di dalam aja. Ini udah diperiksa Moza belum? Belum sih. Ke dia dulu deh baru gue. Lo masih musuhan sama dia. Tan, sorry ya bukan gue mau ikut campur. Tapi jangan sampai masalah pribadi lo bikin kinerja lo jadi menurun. Dan akhir-akhir ini gue sering ngeliat lo ngelamunnya di meeting. Dan kerjaan lo juga kurang beres deh. Maaf, Rel. Gue janji gue bakal lebih profesional. Moza itu orangnya baik. Dia bukan penendam kok. Cuman emang anaknya agak-agak sensi. Ya, mudah-mudahan lo cepet baikannya sama dia. Sampai sekarang aku belum bisa maafin Kayla, Mus. Padahal aku tuh tahu banget siapa kamu. Kamu tuh tipe orang yang pemaaf, ngomong banget dan sabar. Nggak tahu lah, Mus. Mudah-mudahan aku bisa sabar ngadepin dia. Atau jangan-jangan aku yang salah ya, Mus. Aku terlalu mengekang dia. Kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri gitu dong. Kamu udah bener kok. Aku mohon ya, Farel jangan sampai tahu soal ini. Aku nggak mau Farel jadi nyalain adiknya dan Farel jadi sungkan sama aku. Tapi Al, aku nggak mau, Mus. Farel udah punya banyak masalah, aku kasihan sama dia. Ya ampun, kok ada sih laki-laki sebaik Aldo? Al, gue pulang cepet ya. Lu kenapa, Tan? Sakit? Iya nih, kepala gue pusing banget. Kayak mau pecah rasanya. Iya, Tan. Muka lu pucat banget, lu izin aja sama Farel. Udah, tadi gue udah minta izin sama dia. Ya udah, gue duluan ya. Hati-hati, Tan. Semenjak berantem sama kamu, dia jadi berubah ya, Mas? kamu mau nyalahin aku? Bukan begitu, kamu jangan tersinggung dulu dong. Aku cuma mau ngasih tahu ternyata suasana hati dia tergantung sama sikap kamu.
Kamu nggak mau maafin dia? Nggak tahu lah, Al. Tapi aku masih marah banget sama dia. Apa salahnya, Mos? Dia itu sebenarnya baik kok. Iya sih. Cuma dia yang bisa bikin aku ketawa. Ya wajar kalau suami marah. Istri kalau pergi tuh harus izin suami. Dia kalau pergi juga pamitan kan sama kamu. Ya abisnya kalau aku izin juga nggak bakal diizinin, Ma. Kayla, kalau minta izinnya bukan untuk yang aneh-aneh, pasti Aldo izinin. Ya Aldonya aja yang kuno. Masa dugem aja nggak boleh? Ya ampun, Kay. Maksud Aldo itu baik. Dia ngelarang karena ada alasannya. Mama terus aja belain dia. Terus salahin aku. Kayla, kamu tuh jangan salah paham dong. Kayla, Kayla, Kayla. Mama itu seharusnya nggak usah ikut ngomelin. Biarkan Aldo menyelesaikan persoalan kemarin itu. Maksud Mama itu supaya Kayla menghargai Aldo. Mama kasihan sama Aldo, Pak. Kalau orang tua ikut campur, persoalannya akan menjadi runyam. Bisa-bisa bercerai. Kayla, Kayla, buka pintunya dong. Kayla. Anak itu memang kayak anak kecil. Kenapa sih Aldo suka sama dia? Kayaknya Aldo salah pilih ya, Pak? Mama, nggak perlu disesali. Ini pilihan Aldo. Kita harus hormati. Memangnya semua perempuan hamil gampang tersinggung kayak begini? Gak usah perempuan hamil, Ma. Siapa juga kalau dengar omongan Mama yang keras begitu, pasti tersinggung. Kenapa jadi nyalahin Mama begini? Kamu berantem sama ibu mertuamu, Kay? Iya, Mi. Aku diomel-omelin. Kayaknya dia emang gak pernah suka sama aku. Kamu juga sih, Kay. Mami kan udah bilang dari dulu. Tapi kamu gak mau dengar. Mami kan gak setuju tuh sama Aldo. Sekarang terbukti kan, Kay? Aku pikir dulu Aldo tuh bisa toleran. Tapi ternyata enggak. Aku malah dilarang-larang, Mi. Dia tuh bawel. Kamu nekat sih tinggal di situ. Mami udah nyangka kalau kamu tinggal di situ nggak ada yang belain kamu. Kamu pasti disalahin terus. Aku nggak betah, Mi. Aku pulang aja. Kay, kalau kamu pulang, kamu sama Mami itu pasti dimarahin sama Papi, Kay. Mami cari akal dulu ya, sayang ya. Ini Mami nggak mau nampung aku. Aku harus kemana, Mi? Aku harus kemana? Kayla, Kay. Tolong dong sayang, jangan nangis. Aduh, gimana dong? Kamu yang tenang ya, sayang ya. Aku udah nggak tahan, Mi, tinggal di sini. Aku pengen pergi dari sini. Aduh, Kay. Kamu jangan panik dong. Kalau kita berdua panik, nanti malah nggak ada solusi sama sekali. Diam dong sayang, kamu jangan nangis terus. Aduh, gimana ya? Mami pasti bantu kamu ya sayang ya. Kamu yang tenang ya. Kok mobil di Jakarta banyak banget sih, Pak? Iya, Nak. Kamu bisa bayangin aja kalau satu orang punya satu mobil. Bisa kebayang kan? Jakarta itu macetnya kayak apaan? Juga jadi heran, Bah. Kok heran? Kok semua orang punya mobil, kita kok enggak, Pak? Nyindir. Udah deh, nggak usah terlalu banyak berhayal. Punya mobil, buat makan yang susah. Pak, juga harus, Pak. Terus, cendol. Nanti, enak. Mas, esnya 2 ya. Luna. Ya. Panas-panas kayak gini, pasti seger nih minum es ya. Iya, Pak.
pulang. Wih, Pak, udah nggak enak, Pak. Kayak ada pahit-pahit gitu. Mas, ini es apaan nih? Ya es campur. Es campur? Es campur apaan? Campuran minggu lalu sama minggu ini. Es basi dong. Duluan ya, Al. Aldo, kamu kenapa? iya Mus, hati-hati ya. Kamu nggak pulang? Males Mus. Al, selama ini kan kamu selalu bisa menghandle Kayla. Masa sih sekarang kamu menyerah gitu aja? Kurang sabar apa sih aku Mus? Justru kamu terlalu sabar. Terus aku mesti gimana? Mendingan sekarang kamu pulang terus ngomong baik-baik sama Kayla. Aku yakin kalian pasti bisa nyelesain semua masalah ini. Duluan ya, Al. Ya ini sekalian ya, Fit. Soalnya udah ditungguin. Iya. Aduh, maaf ya, Fit. Padahal kamu mau kuliah ya? Nggak apa-apa, ini kan lebih penting. Yang ini udah, biar aku yang print ya. Nggak usah, Rel. Nggak apa-apa kok, ini kan tugas aku, ya. Udah, biarin aja. Udah, jangan, biar aku aja ya. Udah, Rel, ngeprint di sini kan gampang. Cepet lagi ya. Kamu pilih ke kampus atau aku cium? Iya. Aku ke kampus. Aku pergi ya. Kok lebih milih ke kampus? Rugi kali ya. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Maafin saya, Pak. Ini udah yang kedua kalinya aku tabrakan Sapa Utama. Tapi kok tumben dia nggak galak ya? Kayak waktu itu dia galak banget. Anak itu sebetulnya semangatnya memang luar biasa. Seharian kerja, masih sempat kuliah juga. Pi, sekalian minta tanda tangan ya. Sekretarismu mana? Kok sampai kamu ngerjain sendiri? Aku cuma ngeprint doang kok, Pi. Tetap dia yang ngerjain tadi. Mereka itu benar-benar solid. Mau bekerja sama dan saling mendukung. Sampai-sampai Farel rela mengerjain tugas beginian. Gimana lagi cara memisahkan mereka? Rel. Makasih, Pi. Papi bisa bicara sama kamu sebentar? Ya udah. Ngobrolnya di ruangan aku aja, Pi ya. Ada apa, Pi? Ini, Rel. Kamu membutuhkan ini. Supaya kamu bisa gampang kemana-mana. Terima kasih, Pi. Tapi selama ini, kalau ke klien aku bisa kok pakai mobil operasional kantor. Jangan tolak ini, Rel. Kamu terima aja. Di mana-mana, orang dengan jabatan seperti kamu itu sudah memiliki mobil dinas. Tidak ada konsekuensi kalau aku menerima ini. Nggak ada. Ini murni hubungan antara bos dan anak buah. Bukan bapak dan anak. Oke, kalau begitu aku terima. Ya, walaupun tanpa ini juga aku bisa kemana-mana kok. Makasih ya, Pi. Ya, halo. Betul, saya sendiri. Dari mana? Apa? Tristan kecelakaan? Ya Tuhan. Terus sekarang dia di mana? Gimana keadaannya?
Di rumah. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Luka parah. Iya. Sekarang saya ke sana. Iya. Wah, kenapa sih? Kok semuanya pada diem-dieman? Lagi pada sariawan kali, Nak. Kok bisa kompak, Pak? Iya, kayak paduan suara. Aldo, Kayla, selisih paham dalam rumah tangga itu biasa. Tapi jangan berlarut-larut, jangan dibawa terus. Om, Tante, sariawannya udah sembuh belum? Kok nggak dijawab? Rel, makan yuk. Lapar. Kita makan di tempat biasa ya. Rel, kejauhan. Makannya yang deket sini aja. Udah, tenang aja. Rel, aku tuh nggak kuat kalau masih naik turun angkot. Nanti kalau pingsan gimana? Siapa bilang naik angkot? Naik taksi. Boros, Rel, buang duit. Siapa bilang naik taksi? Terus aku jalan kaki. Enggak. Koprol. Rel, aku tuh serius. Tuh. Itu mobil siapa? Itu mobil dinas yang dikasih papiku. Tapi Rel, Udah dah. Keburu lapar. Ada apa, Non? Keadaan Tristan gimana? Terus sekarang dia ada di mana? Sabar, Non. Silakan masuk. Hai, Mos. Makasih ya udah mau datang. Tristan, katanya kamu kecelakaan. Enggak. Siapa yang bilang? Bibi ya? Gila ya. Aku udah panik kayak gini dan ternyata ini cuma bercanda. Wow, tenang dong, Mos. Nggak usah marah gitu dong, santai. Bercanda kamu tuh gak lucu tau. Tunggu dulu dong, Mos. Oke, bercanda aku emang gak lucu. Tapi setidaknya kan itu udah ngebuktiin kalau kamu emang suka sama aku kan? Kamu tuh ngomong apa sih, Tan? Moza. Akuin aja lah kalau kamu emang suka sama aku. Buang jauh-jauh tuh yang namanya gengsi di hidup kamu. Gengsi? Aku tuh bukannya gengsi, tapi kamunya aja yang kegeeran. Kamu ngetawain apa sih? Ya ngetawain kamu lah. Kamu tuh lucu banget deh. Udah jelas-jelas ketahuan kalau kamu emang suka sama aku. Masih aja ngeles. Mos, jangan suka ngingkarin perasaan sendiri, nggak baik loh. Kamu tuh mabok ya? Moza, kalau emang kamu nggak suka sama aku, ngapain kamu datang ke sini? Ngapain kamu cemas waktu kamu tahu aku kecelakaan? Terus ngapain kamu panik kayak gini? Ya sekarang siapa yang nggak panik kalau tahu temen sekantornya kecelakaan, Tan? Masa sih? Pulangnya mau dianterin nggak? Kita konvoy ya? Nggak perlu. Oke, take care sweetheart. Love you. Mwah. Kayla, tolong jawab jujur, Kay. Kamu menyesal menikah dengan aku? Kamu jawab aja. Aku akan terima dengan lapang dada apapun kejujuran kamu. Aku nggak nyesel Al nikah sama kamu. Tapi aku nyesel kenapa kita harus nikah terlalu cepat. Dulu kenapa bilang udah siap, Kayla? Aku nggak tahu Al. Aku nggak nyangka kalau nikah tuh bakal buat aku terkukung kayak gini. Jadi mau kamu kita buat kesepakatan lagi?
membuat batasan yang lebih longgar lagi buat kamu, itu. Kayla, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dari pernikahan kita? Kamu masih mau bebas? Masih pengen seperti dulu sama teman-teman kamu, gitu? Bukan itu aja, Al. Aku tuh nggak tahan tinggal di sini. Apa? Iya, mama kamu itu terlalu ikut campur sama semua urusan kita. Bawel, rese tau nggak? Kayla, cukup Kayla. Aku nggak butuh ya komentar tentang orang tua aku. Kamu boleh marah sama aku, boleh komentar sama aku. Tapi aku nggak rela kalau kamu ngejelek-jelekin orang tua aku. Kamu ngerti? Tapi aku tuh nggak tahan Al tinggal di sini. Bukan ini yang aku pengenin. Kayla. Apa sih yang terjadi sama pernikahan kita? Kita baru memulai, bahkan kita mau punya anak. Rel, aku bingung deh. Kenapa ya papi kamu tiba-tiba ngasih mobil ini ke kamu? Ya, untuk jabatan seperti aku udah pantas dapat COVID. Walaupun aku bukan anaknya, aku pasti dapat juga. Tapi bukan berarti kamu dikasih mobil ini buat memisahkan kita berdua kan? Kekhawatiran kamu sama kayak aku, Fit. Tapi aku udah pastiin sama papi. Nggak ada syarat apapun. Kenapa senyum-senyum? Sekarang gantian ya. Kamu takut banget kehilangan aku? Emangnya kamu nggak takut kalau aku tinggalin kamu? Ya takut lah. Tapi dulu mana pernah kamu punya ketakutan kayak gini? Ya Rel, sekarang aku makin tergantung banget sama kamu. Farel, Farel apaan sih? Farel pelan-pelan dong Farel.